Sangsaya dalu arara sapyor kang lintang kumedhang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih malih dulur-dulur pecinta channel Rusman. Kami berdoa semoga panjenengan semua senantiasa diberikan sehat dan hidup dalam suasana bahagia, mendapatkan berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Lumrang gandaning pos pito karing yang ing putyaniro Sang Twijawara brengeng lir swaraning matu pronto lir swaraning madu pronto manungsung sarining kembang malam semakin indah terpancar oleh cahaya bintang yang gemerlapan. Sunyi senyap di tengah malam. Semerbak harumnya wangi bunga menelusup di antara suara pujian. Terdengar bisikan doa-doa sang pandita utama. Laksana suara kumbang yang sedang menyadap sarinya bunga. Wektune wis padhang raina. Mentari menampakkan senyum dari ufuk timur. Malam berganti siang dan sore melahirkan petang. Tak terasa perang Bharatayuddha tinggal menghitung hari. Di pesanggrahan Bulu Pitu yang mewah, Kurawa mempersiapkan pasukannya. Mereka menggunakan gelar Kraunca Byuha atau Bango. Maheu-heu para wadya bala manungsa raksasa bajingah, pasukan gajah serta kuda. Pepak Andir memenuhi Tegal Kurusetra bagian timur. Sementara di pesanggrahan Randuwatang di Tegal Kurusetra bagian barat, pasukan Pandhawa bersiap dengan formasi Trisula Byuha. Semua bagian telah disiapkan dengan senopatinya masing-masing. Wauto, malam ini adalah malam Anggara Kasih. Anggara artinya Selasa, Kasih Kliwon. Anggara Kasih adalah malam yang penuh kasih sayang. Prabu Kresna di belakang Randuwatang segera angawe putra pulunan Sang Gatotkaca. Di saat itulah Sri Kresna yang merupakan titising Bathara Wisnu amejang pitutur kepada keponakan yang menjadi kesayangannya.
Ojo turu sore kaki, ono dewa nganglang jagat, nyangking pokor kencanane isine donga tetolak sandang kelawan pangahan yo iku pakaian nipun wong melek sabarnarimo Nuwun inggih, O Prabu, boten langkung namung ngestuaken dawuh Padukawa. Rumeksa ing tengah wengi bakal manggih ing kabegjan cedhak marang ingkang Gusti ngagungke asma kang kuwasa Alkisah. Dulur-dulur, semua pasukan Pandhawa telah terisi senopatinya. Tinggal satu tempat. Pandhawa dan Kresna masih berpikir, apakah Gatotkaca atau Boma Narakasura yang akan mengisi tempat tersebut. Keduanya masih sama-sama muda perkasa. Keduanya sama-sama ksatria yang pilih tanding. Namun pitutur Kresna adalah pitutur Sang Wisnu. Maka nasihat kepada Gatotkaca bagaikan sebuah wahyu yang tumiba ing anggane Sang Gatotkaca. Wahyu senopati telah diterima oleh Sang Gatotkaca dari titising Sang Wisnu. Demikianlah
Ketika di pagi hari diadakan musyawarah lagi dengan mengundang keduanya, yaitu Gatotkaca dan Bomo Narakasura, maka Prabu Bomo memprovokasi semua yang hadir. Paman-pamanku Pandhawa, Paman Yudhistira, Paman Werkudara, Paman Arjuna, Paman Nangkula, dan Paman Sadewa, pilihlah aku untuk menjadi senopati kalian. Memang adikku Gatotkaca bisa mabur ke awang-awang, dan aku pun juga tidak terkecuali. Dengan Garuda Wilmana aku bisa mabur ke awang-awang juga. Namun ada satu hal yang adikku Gatotkaca tidak memiliki, ialah aji-aji Pancasona. Dengan aji-aji itu, maka Kurawa tidak akan ada yang mampu membunuhku, dan sudah pasti kemenangan Baratayuda akan dipegang oleh paman-pamanku Pandhawa. Bomo Narakasura terus bersuara dengan keras. Aji-aji Pancasona selalu menjadi andalannya. Namun justru inilah yang tidak disenangi oleh Prabu Kresna. Sebab dengan aji-aji Pancasona, perang Baratayuda akan menjadi perang awur-awur. Dengan demikian peran Kresna dengan kitab Jitabsaranya yang merupakan skenario perang Baratayuda jelas tidak akan banyak berguna. Yang kedua yang menjadikan Kresna tidak menyenangi Bomo Narakasura adalah karena Bomo telah banyak dikuasai oleh arwah Prabu Bomantara yang merupakan keturunan Bathara Kala, sehingga kelakuan dan sikapnya tidak bisa dikendalikan oleh Kresna. Ketika Raja Trajutrisna itu bersuara semakin keras, namun semua yang hadir terdiam. Bomo Narakasura menjadi heran. Ia merasa disepelekan. Akhirnya tanpa dapat dikendalikan, ia menantang semua orang yang hadir di dalam rapat itu, tidak terkecuali ayahnya sendiri, yaitu Prabu Kresna. Demikianlah Prabu Kresna yang selama ini mencoba untuk bersabar, kali ini merasa harus ada yang ia lakukan. Rawe-rawe rantas malang-malang putung, semua yang bisa membuat onarnya perang Baratayuda harus disingkirkan. Sudah sejak dulu, mulai anak Werkudara, Antarja, Antasena, lalu ada anak Janaka yaitu Wisanggeni, maka kali ini anaknya sendiri yang harus ia korbankan. Ibaratnya cuplek andeng-andeng, yen ora tepak panggonane kudu diluweng. Pelan tangan Kresna anyenggol pinggang sang Gatotkaca sarwi adehem. Padha sanalika del sang Kaca Negara Angglandang rikma Prabu Bomo Narakasura. Dengan ajian Narantaka pula, murid Resi Seta itu segera menghantam dan melempar Bomo Narakasura keluar dari bangunan Randuwatang. Maka tak ampun lagi, saudara-saudaraku, perang Kikis Tunggarana kembali terulang. Perangnya dua kesatria yang masih menyimpan rasa dendam. Kejadian-kejadian lama kembali terulang. Gatotkaca dipusingkan oleh ajian Pancasona milik Prabu Bomo Narakasura. Setiap Prabu Bomo bisa dibunuh, dimatikan, jatuh jasadnya ke tanah, bangkit lagi, kemudian terbang kembali dengan Garuda Wilmananya. Wauto, Kresna yang menyaksikan hal itu segera beraksi. Melalui Aji Pameling ia berkata, Ger, Kulub, Gatotkaca, cobalah musuhmu pancing untuk menuju Gunung Kendali Sada, Ger.
Di sana ada 2 pohon raksasa, yaitu pohon Dewandaru yang akan mampu menyangga jasad Bomo Narokosuro dan Garuda Wilmono. Di atas pohon itulah senjata Kresna Cakra-Baskara segera menghabisi nyawa Bomo Narokosuro dan tunggangannya. Kresna sengaja menerbangkan Cakra-Baskara menguntit di depan Garuda Wilmono. Garuda Wilmono yang merasa menjadi silau matanya akhirnya menabrak pohon raksasa itu. Tangan sang Gatotkaca pun segera beraksi. Dengan ajian Narantaka, ia membuat rontok nyawa Bomo Narokosuro dan Garuda Wilmono. Kedua jasad itu sengaja digelantungkan di atas pohon raksasa Dewandaru dan dijaga oleh murid Kresna atau murid Bathara Wisnu, yaitu Hanuman, yang selama ini mesanggrah di Gunung Kendali Sodo. Prajurit Trajutrisna yang menyaksikan Ratu Gustinya telah gugur akhirnya melakukan bela pati. Mereka mengamuk dan menghadapi prajurit Pandawa. Namun di tangan Werkudara dan prajurit Pandawa, para prajurit Trajutrisna yang merupakan raksasa itu akhirnya lari tunggang langgang. Inilah kesempatan bagi Sengkuni dan Kurawa. Kemudian mereka menampung pelarian prajurit Trajutrisna untuk dijadikan sebagai bala bantuan dalam perang Bharatayuddha. Pada itu di Kahyangan Eka Pratala, Sang Hyang Nagaraja yang melalui ajian Panglimunan telah menyaksikan bagaimana teganya Prabu Kresna terhadap anaknya sendiri. Pelan ia akan melangkah, hendak melabrak Prabu Kresna, namun dicegah oleh Bathari Dewi Pratiwi. Bathari Pratiwi mengingatkan pada ayahnya bahwa apa yang dilakukan oleh Kresna itu adalah sesuai dengan misi atau tugas yang diembannya untuk mengamankan perang Bharatayuddha sesuai dengan skenario di Citapsara. Bahkan dirinya selaku ibu dari Bambang Sitijo telah ikhlas dan pasrah atas kematian anaknya pada kehendak Sang Maha Pencipta. Maka bau harum segera mewarnai Kahyangan Eka Pratala. Para bidadari segera terbang mengitari Kahyangan Eka Pratala. Atas perintah dari Bathara Indra, mereka segera menyebar wewangian. Surga bagi orang tua yang telah ikhlas menyerahkan kematian anak yang disayanginya atas kehendak dari Sang Maha Pencipta. Sesuai hadis Rasulullah SAW, bila seorang anak meninggal dunia, Allah bertanya kepada para malaikat, "Apakah kalian mengambil anak hambaku?" Malaikat menjawab, "Betul." "Apakah kalian merenggut buah hatinya?" Tanya Allah lagi. "Benar ya Allah," jawab mereka. "Lalu apa tanggapan hambaku itu?" "Ia memujimu dan mengembalikan urusan ini hanya kepadamu," jawab mereka. "Dirikanlah sebuah istana di surga untuk hambaku itu. Namailah rumah itu Baitul Hamdi atau Istana Pujian, perintah Allah." HR Tirmidzi nomor 1021 dan Ahmad dalam Al-Musnad nomor 19725. Wallahu alam. Demikianlah saudaraku cerita singkat tentang Perang Gujali Sutta,
Bomo Narokosuro gugur. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share ke teman atau saudara yang lain. Semoga menjadi amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewa nganglang jagat